Kembali kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini untuk setiap berkat dan anugerah yang boleh Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kekuatan baru serta kesempatan baru. Biarlah kiranya di dalam satu hari ini Tuhan, Kau mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu dan menjauhi segala kejahatan-kejahatan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami melalui renungan pagi ini, dan kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami untuk seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami manusia yang berdosa, ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 16 ayat 6. Beginilah dikatakan, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Marhite sian asini roha dohot habonaron salese hajahaton. Jalam marhite sian biar mida Jehovah madau iba sian hajahaton. Demikian firman Tuhan. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop pagi hari ini, hidup takut akan Tuhan bukanlah menjadi sesuatu hal yang sering atau yang langka untuk kita dengarkan. Banyak sekali perikop yang mengatakan untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi kala itu ketika kita menjalani kehidupan kita, nyatanya di dalam realita kita sulit untuk mempraktikkan bagaimana yang sepantasnya hidup takut akan Tuhan. Sering sekali kita hanya menilai atau mengakui diri kita sendiri. Sering sekali kita hanya bertindak atas dasar kesenangan kita sendiri tanpa didasari takut akan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Amsal pagi hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Amsal merupakan salah satu kitab kebajikan yang mengandung banyak mengenai kebijaksanaan. Secara umum, kitab Amsal ditemakan agar kita orang-orang percaya mampu hidup dengan benar, agar setiap orang Kristen mampu hidup dengan benar, dengan kesalehan dan giat mempraktikannya. Artinya, di dalam kehidupan menjadi pengikut Kristus semata-mata tidaklah sebuah formalitas, melainkan membutuhkan sebuah praktek yang dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasal 16 ini merupakan ajakan kepada kita agar kita senantiasa dapat melakukan kebaikan dan mempertentangkan keburukan di dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita dapat melakukan itu? Dapat memilah antara yang baik dan memisahkan yang buruk di dalam kehidupan kita. Langkahnya hanyalah mengenal Allah dengan baik dan benar. Bapak Ibu saudari yang terkasih, mengenal Allah haruslah tentunya didasarkan akan firman Allah itu sendiri sebagai landasan kita, sebagai
cara agar kita dapat mengerti akan apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, agar kita mampu mengenal Allah, maka kita harus hidup takut akan Tuhan itu sendiri. Takut akan Tuhan sesungguhnya bukan lagi sesuatu hal yang baru kita dengarkan seperti yang saya katakan di awal tadi. Banyak tokoh Alkitab yang dapat kita jadikan menjadi referensi bagaimana praktik takut akan Tuhan. Salah satunya adalah ketika kita belajar dari Abraham yang menunjukkan sikap ketaatan dan ketakutannya akan Tuhan. Dan Amsal 1 ayat 7 juga mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu sendiri adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Disinilah terlihat bagaimana perbedaan sikap hidup orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini Amsal mengatakan kepada kita, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena apa? Karena takut akan Tuhan itu sendiri, sehingga kita menjauhi kejahatan. Itu mengapa Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, takut akan Tuhan memampukan kita untuk melakukan kasih. Takut akan Tuhan memampukan kita mengampuni setiap kesalahan. Takut akan Tuhan membuat kita mampu hidup di dalam kesetiaan. Seperti di ayat 5 dikatakan, sesungguhnya kejahatan, kekejian tidak dapat diampuni. Tetapi di ayat 6 dikatakan bagaimana hidup orang yang berada takut akan Tuhan mampu mengalahkan itu. Bukan memprioritaskan amarah, bukan memprioritaskan kesalahan, tetapi memprioritaskan kesetiaan dan kasih. Sebagaimana Kristus juga telah melakukan itu kepada kita melalui kematiannya. Dan kita harus mengingat bahwa takut akan Tuhan haruslah menjadi sikap hidup yang mendasari kita dalam melakukan setiap perbuatan kita. Takut akan Tuhan haruslah menjadi sikap kita yang mendasari setiap perbuatan dan penilaian hidup kita. Ingat, semua jalan yang kita lakukan akan selalu benar menurut pikiran kita, tetapi tidak menurut pikiran Allah. Karena itu, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu, sebagaimana kita diajak untuk takut akan Tuhan, untuk menunjukkan sikap itu di dalam karakter-karakter orang yang takut akan Tuhan. Tentunya haruslah berbeda dengan dunia ini. Ingat, sikap orang yang hidup takut akan Tuhan akan berbeda dengan dunia ini, berbeda dengan tuntutan dunia ini. Karena takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan akan menentukan kita bersikap, berbuat, dan menjalani kehidupan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Amsal di pagi hari ini. Karena itu, jalan terbaik untuk kita lalui adalah jalan orang tulus, jalan yang ditentukan Allah itu sendiri. Karena dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan kita diampuni karena kita takut akan Tuhan, sehingga kita menjauhi kejahatan. Maka hiduplah kudus dan jadilah berubah karena takut akan Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Sipoholong. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.